Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 27. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dewa Mata Tiga yang saat ini sedang bertarung melawan Raja Karakanta. Dia merasakan bahwa Raja Karakanta ini bisa melihat masa depan yang membuat pergerakan dari Dewa Erlang diketahui sebelum dia melakukan sebuah serangan. Hal ini membuat Dewa Erlang tidak bisa berkutik akan serangan yang dilakukan oleh Raja Karakanta. Dan Dewa Erlang juga merasa bahwa dirinya tidak akan bisa melarikan diri dan akan mendapatkan serangan yang cukup fatal. Pada saat Raja Karakanta akan melakukan serangan terakhir pada Dewa Erlang, tiba-tiba saja Wonjong melompat dan melindungi Dewa Erlang. Dan Wonjong pun kini mempertaruhkan nyawanya demi kehidupan sang Dewa Mata Tiga. Wonjong menyuruh Dewa Erlang untuk segera kabur dari serangan Raja Karakanta. Dewa Erlang yang cukup marah kepada Raja Karakanta karena telah menyerang Wonjong, membuat dia kali ini mengamuk dan menusukkan tombak mata tiganya pada dada Raja Karakanta. Sang raja pun kini dibuat terkejut karena ternyata serangan dari Dewa Erlang ini cukup kuat. Raja Karakanta saat ini terpukul mundur oleh serangan yang dilakukan oleh Dewa Mata Tiga. Melihat Wonjong kini terluka parah oleh serangan Raja Karakanta, membuat Dewa Erlang menjadi panik. Wonjong pun kini tersenyum pada sang dewa, dirinya rela mati demi melindungi sahabat. Dewa Erlang juga mengatakan pada Wonjong bahwa dia tidak perlu melakukan hal ini untuk dirinya. Tapi Wonjong juga langsung menjawab perkataan Dewa Erlang bahwa posisi sang Dewa Erlang ini akan sangat cerah di istana surga. Lalu Wonjong pun menyuruh Dewa Erlang untuk segera kabur agar dia memiliki kesempatan untuk hidup dan tidak perlu melawan Raja Karakanta. Dewa Erlang juga berkata pada Wonjong bahwa dia tidak akan melarikan diri, karena jika dia lari saat ini, maka Wonjong akan dipastikan mati oleh serangan yang akan dilakukan oleh Raja Karakanta ini. Raja Karakanta pun bangun setelah dia mendapat serangan fatal yang dilakukan oleh Dewa Erlang. Dan terlihatlah dada dari Raja Karakanta kini menjadi bolong akibat serangan tombak mata tiga. Raja Karakanta pun menyalahkan Xin Yue karena dia tidak memberitahu bahwa Dewa Erlang akan melakukan serangan fatal secara tiba-tiba. Dan Raja Karakanta menganggap bahwa Xin Yue telah mengkhianatinya. Xin Yue yang disebut pengkhianat oleh Raja Karakanta, dirinya pun kini tertawa dan mengatakan bahwa Raja Karakanta adalah orang yang bodoh karena dia terlambat untuk mengetahui informasi yang dia berikan. Xin Yue yang kini sudah kesal dengan ucapan sang raja, dia pun mengatakan bahwa ini adalah saat yang dia tunggu dan ingin dia lihat selama ini. Palu Emas pun kini berteriak pada Dewa Erlang untuk terus menyerang Raja Karakanta yang sudah dalam keadaan terluka. Karena menurut Palu Emas, ini adalah saat yang tepat untuk membunuh Raja Karakanta. Dewa Erlang pun kini hanya terdiam akan ucapan yang dikatakan oleh si Palu Emas. Kemudian Palu Emas pun berkata pada Dewa Erlang bahwa dia itu sangat membenci Dewa Erlang dan tidak akan pernah mengakui bahwa Dewa Erlang ini lebih baik dari dirinya. Tapi ternyata anggapan Palu Emas selama ini tentang Dewa Erlang itu salah, karena Dewa Erlang adalah kebanggaan dari 13 jenderal surgawi dan sekarang dianggap saudara oleh si Palu Emas ini. Palu Emas terus menyemangati Dewa Erlang agar segera membunuh Raja Karakanta. Dewa Erlang pun langsung berdiri dan dia kini berlari. Tapi ternyata Dewa Erlang bukannya menyerang Raja Karakanta, dia malah membawa Palu Emas dan juga Wonjong melarikan diri dari medan peperangan. Xin Yue, Palu Emas dan juga Wonjong menjadi terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Dewa Erlang ini. Dewa Erlang pun mengatakan pada kedua rekannya, "Kamu dan Wonjong akan kuselamatkan dan kamu akan mendapatkan perawatan secara tepat waktu. Ini adalah tanggung jawabku untuk memastikan bahwa temanku akan kembali hidup-hidup. Dan tentang kemuliaan, itu urusan kedua." Wonjong kini tersenyum dengan ucapan Dewa Erlang, tapi si Palu Emas malah ngomel-ngomel dan menganggap bahwa Dewa Erlang ini sangat bodoh dan menyanyiakan kesempatan. Tapi Dewa Erlang tetap tidak menggubris ocehan dari si Palu Emas.
dan dia kini akan melarikan diri dari medan peperangan untuk kembali menuju ke istana surga. Raja Karakanta yang sudah terluka parah dirinya kembali berdiri dengan darah yang berceceran. Kemudian luka dari Raja Karakanta kini kembali pulih oleh semangat juangnya. Raja Karakanta pun kini terlihat emosi pada Shinjue. Kemudian Shinjue mengatakan, "Aku melihat keadaanmu, tapi aku tidak dapat melihat hasil akhirnya." Raja Karakanta pun menjawab perkataan dari Shinjue, "Kakak, kamu selalu baik padaku, tapi kenapa tiba-tiba kamu marah saat ini?" Shinjue pun menjawabnya, "Baik, di mana baiknya? Lihatlah penampilanku. Apakah menurutmu aku sedang berbaik pada dirimu?" Raja Karakanta menjawab perkataan dari Shinjue, "Apakah saat ini kamu sedang merasa tidak nyaman?" Dan Shinjue menjawabnya, "Aku lebih baik mati daripada seperti ini. Aku terjebak di dinding dalam waktu yang sangat lama. Ini sungguh tidak baik untukku. Dan kamu mengatakan kamu memberikanku sebuah bantuan?" Raja Karakanta menjawab perkataan Shinjue, "Tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Jika kamu tidak ada di sini, maka aku harus berbicara dengan siapa?" Shinjue pun kembali mengatakan, "Kamu adalah pemalu dan kamu adalah orang yang sangat malang. Carilah orang lain saja dan jangan selalu menggangguku." Raja Karakanta menjawab perkataan Shinjue, "Kakak, kamu tidak seharusnya seperti ini. Kamu telah membuat hatiku hancur kali ini. Bukankah sebelumnya kamu telah berkata untuk tidak membenciku? Apakah itu adalah sebuah kebohongan?" Shinjue juga menjawab perkataan dari Raja Karakanta, "Hahaha, tentu saja. Aku hanya ingin kamu percaya padaku dan memimpinmu ke masa depan. Dengan begitu, aku ingin kamu mati. Aku benci para dewa dan mereka akan memberikan kesempatan untuk membunuh dirimu. Jika dewa itu pintar, mungkin saja kamu sekarang sudah mati." Sambil berjalan, Raja Karakanta terus menyembuhkan lukanya dan dia mengatakan, "Aku tidak bisa berpikir bahwa kamu akan melakukan hal ini. Aku hanya tidak ingin hidup tanpa dirimu. Tapi kamu telah membuat diriku kecewa dan aku benar-benar sangat kecewa. Aku seharusnya membunuhmu saja." Mendengar perkataan dari Raja Karakanta, Shinjue pun menjawab, "Bunuh saja diriku." Dan tiba-tiba saja Raja Karakanta kini tersenyum. Dirinya pun kembali mengatakan, "Tapi aku berbohong padamu, kakak. Bagaimana aku bisa melakukan hal semacam itu?" Shinjue pun berteriak pada Raja Karakanta. Dia menyebut sang raja adalah seekor anjing dan Shinjue memilih untuk dibunuh saja saat ini juga. Tapi Raja Karakanta menjawabnya, "Kamu hanya marah untuk sementara waktu, dan aku akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Ini tidak akan menjadi masalah, dan aku akan segera kembali pada dirimu." Dan kini luka dari Raja Karakanta benar-benar sudah pulih dan kembali seperti semula. Dan Raja Karakanta pun saat ini menaruh dendam pada Dewa Erlang. Raja Karakanta pun kini menatap ke arah istana surga dan dia berkata, "Sangat menjengkelkan, tapi aku harus tetap menyelesaikannya terlebih dahulu. Kakak, kamu bisa menungguku sedikit lebih lama." Kita berpindah ke tempat Raja Vimala Citra yang dikurung oleh Raja Kebajikan di bawah batu yang sangat besar. Saat ini, segel milik Raja Kebajikan itu pun hancur dan Raja Vimala Citra berhasil keluar dari kurungan Raja Kebajikan. Raja Vimala Citra pun mengatakan, "Sialan, aku dikurung di dalam batu busuk seperti ini untuk waktu yang cukup lama. Orang tua munafik itu di mana dia sekarang? Apakah dia akan kabur lagi?" Orang-orang munafik itu tidak akan pernah melakukan sesuatu secara tuntas. Raja Vimala Citra kini melirik ke arah 3 murid Taesang Locun yang ditinggalkan di tempat itu. Kemudian Raja Vimala Citra berjalan mendekati 3 murid itu. Raja Vimala Citra pun berkata, "Murid sampah, ternyata mereka masih ada di tempat ini. Orang tua yang munafik itu meninggalkan mereka di sini dan mati. Ini adalah pemandangan yang menyedihkan." Dan tiba-tiba saja Miao Zhen kini batuk dan ternyata dia masih hidup. Kemudian Miao Zhen kini berkata pada Raja Vimala Citra, "Guru Raja Kebajikan telah pergi dan dia meninggalkan kami di tempat ini agar kami mati perlahan." Raja Vimala Citra pun menjawabnya, "Apakah kamu baru tahu sifat asli dari gurumu itu?" Miao Zhen menjawabnya, "Aku selalu percaya
pada dirinya karena dia adalah 3 nenek moyang dari para dewa. Aku ingin mengikutinya untuk belajar, dan dia mengatakan akan membangun sebuah negara yang ideal hanya dengan cinta dan tanpa kebencian. Apakah yang aku lakukan itu adalah sebuah kesalahan? Tanya Miao Zhen pada Raja Vimalacitra. Raja Vimalacitra pun menjawabnya, kamu salah jika kamu percaya bahwa negara yang ideal itu ada, karena itu hanyalah sebuah hidup yang penuh kebohongan yang indah. Miao Zhen pun menangis dan mengatakan bahwa ini benar-benar buruk. Miao Zhen pun menutup matanya dan dia menangis dengan sangat kencang. Lalu Miao Zhen berkata pada Raja Vimalacitra bahwa dia takut untuk membuka matanya saat ini karena dia sangat takut dengan kematian. Raja Vimalacitra pun hanya diam saja, dan Miao Zhen tetap saja menangis dengan begitu keras di depannya. Tapi tiba-tiba saja sesuatu kini terjadi. Saat Miao Zhen membuka matanya, dia sudah berada di sebuah ranjang yang sangat bagus dan di tempat yang sangat indah. Miao Zhen pun mengatakan apakah ini hanya sebuah mimpi, karena tadi dia melihat tubuhnya penuh dengan darah dan sedang menunggu kematian. Miao Zhen kembali berkata bahwa ini adalah mimpi buruk yang mengerikan. Setelah mengatakan hal itu, Miao Zhen merasa bahwa dia sangat mengantuk, dan Miao Zhen pun kini kembali tidur di ranjang itu. Pada saat tertidur itu, Miao Zhen mengatakan akan ada hal yang lebih baik untuk kulakukan besok. Dan ternyata yang Miao Zhen rasakan itu hanyalah sebuah ilusi sebelum kematiannya. Dan saat ini Miao Zhen pun benar-benar mati di hadapan dari Raja Vimalacitra. Raja Vimalacitra yang melihat kematian dari Miao Zhen, dirinya berkata, sepertinya melakukan hal-hal yang tidak perlu. Biarkan dia melarikan diri dari ketakutannya dan mati dengan damai. Karena orang bodoh yang polos seperti ini mirip seperti ibuku, Raja kebajikan yang munafik. Kamu jangan bangga, karena perang akan segera dimulai. Kita langsung berpindah ke istana surga. Terlihatlah Suyi kecil sedang melatih kekuatannya. Saat ini Suyi kecil sedang berlatih menggerakkan air yang ada di dalam sebuah mangkok. Air itu pun terangkat dan tiba-tiba saja airnya kini pecah dan tumpah di hadapan Suyi. Sang permaisuri berkata bahwa Suyi kurang memfokuskan tenaganya. Suyi pun meminta maaf. Kemudian permaisuri kini mengomel bahwa kekuatan dari Suyi ini tidak meningkat, padahal dia sudah berada di istana surga beberapa bulan, dan bahkan seni surgawi dasar tidak dapat dikuasai oleh Suyi. Suyi pun mengatakan bahwa dia akan bekerja keras, dan permaisuri menjawab perkataan dari Suyi bahwa kamu adalah anak yang beruntung. Kamu selamat dari serangan yang dilakukan oleh para dewa Asyura, dan kemudian kamu dibawa ke istana surga oleh Kaisar Sitian dan diadopsi sebagai putri angkatnya, sebagai manusia fana. Hal ini adalah berkah untuk dirimu. Suyi pun menjawab perkataan dari permaisuri. Aku tahu, dan aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Permaisuri juga berkata pada Suyi, selain berkat, itu juga tergantung pada kultivasimu. Jika kamu gagal, kamu tidak akan bisa tinggal lagi di surga. Kemudian permaisuri mengatakan pada Suyi bahwa Suyi harus fokus dalam meningkatkan kekuatannya agar dia bisa diakui dan dianggap menjadi bagian dari salah satu dewa. Saat perbincangan Suyi dengan permaisuri, tiba-tiba saja salah seorang pelayan datang menemui permaisuri dan mengatakan bahwa Kaisar Sitian telah kembali. Permaisuri yang mendapat info dari sang pelayan, dirinya kini akan bergegas untuk bertemu dengan Kaisar Sitian. Tapi pelayan ini mengatakan bahwa ini adalah kabar yang buruk, karena sepertinya Kaisar Sitian telah dikalahkan dalam peperangan ini. Permaisuri pun kini menatap pelayan dengan tatapan yang sangat dingin. Kaisar Sitian pun kini telah kembali dari medan perang, dan hal ini membuat para pelayan dan juga dewa yang ada di situ menjadi panik karena mereka mendengar desas-desus bahwa Kaisar Sitian kalah dalam peperangan. Permaisuri yang melihat Kaisar Sitian, dirinya pun kini langsung memanggilnya, dan permaisuri bertanya, bagaimana cidramu? Kaisar Sitian pun menjawabnya bahwa aku tidak apa-apa. Permaisuri kembali mengatakan, hormat kami karena Anda telah kembali. Dan Kaisar Sitian juga berkata, apakah kalian mendoakanku untuk sebuah kemenangan? Permaisuri pun hanya menjawabnya, kamu pasti lelah, silakan istirahat dulu. Untuk kemenangan kedua, kamu jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Kaisar Sitian pun menjawab perkataan dari permaisuri, aku tidak lelah,
Tapi sebaliknya aku bersemangat. Aku kembali untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Aku hanya mendapatkan kerugian sedikit dalam diriku. Tapi fondasi istana surga ini tidak akan tergoncang. Karena perang ini baru saja dimulai. Dan saat ini, Kaisar Sitian disambut oleh pelayan dengan bunga yang sangat banyak. Dia pun berjalan akan menuju ke singgasananya. Dan Kaisar Sitian berkata bahwa kali ini untuk menjaga istana surga, dia akan menyerahkan tanggung jawab ini kepada Vaisravana atau Jenderal Surga Utara. Kita kembali ke medan peperangan. Di sana ada Tathagata yang berduel secara sengit melawan Raja Rahu. Tathagata pun berkata pada Rahu, begitu Asura datang untuk melakukan kejahatan, aku akan melakukan yang terbaik untuk melawan dirimu. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya tentang pertarungan dari Raja Gila Rahu melawan Tathagata? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.